Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi, mahasiswa PPG PJOK dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Tadulako tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi Pak Guru. Pagi Pak. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Tolong yang pengamat ya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, masih lancar pencernaan. Junaidi, bagaimana Junaidi? Siap, alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Sebelumnya sudah makan semua ini? Sudah sarapan semua? Enggak Pak. Sudah Pak. Sudah Pak, Oke, sudah. siap. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Jadi di sini akan Bapak pandu sendiri untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Bapak absen dulu ya. Doni Setiawan. Hadir Pak. Oke. Junaidi. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rizwan. Hadir Pak. Oke. Kenapa slow suaranya, Rizwan? Kurang sehat? Ya Pak, mengantuk Pak. Oke. Mursalim. Hadir Pak. Oke. Lanjut. Ridwan. Hadir Pak, hadir. Oke. Rizwan. Siap, hadir Pak. Oke, semangat sekali Rizwan hari ini ya. Mungkin dia dapat kabar baik pagi ini. Siap, oke. Sebelumnya Bapak akan tampilkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah tampil PowerPoint-nya Bapak? Iya Pak, sudah. Oke. Apakah bergeser dari, apakah bergerak PowerPoint-nya Bapak atau tidak? Bergerak Pak. Oke, siap. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi, mempelajari dan mempraktekkan materi lompat jauh. Oke, jadi untuk hari ini kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita capai yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaiannya yaitu mendeskripsikan tentang keterampilan gerak lompat jauh, yaitu dalamnya ada gerak awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Kemudian menjelaskan tahapan teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat pada lompat jauh gaya jongkok. Kemudian yang terakhir, menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok, yaitu pada awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan mendarat. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu kalian diharapkan untuk mampu mempraktekkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaiannya itu mempraktekkan gerakan teknik gerakan lompat jauh yaitu melalui
melalui teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat pada lompat jauh gaya jongkok. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melalui kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Bapak harap kalian mampu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif, serta mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan pantang menyerah. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ada yang tahu apa itu lompat jauh? Silakan, ada yang tahu? Ada Pak. Silakan, Mursalim. Iya, lompat sejauh-jauhnya Pak. Oke, bagus, Mursalim. Ada yang lain? Lompat Pak, saya Pak, Rizwan. Ya, silakan. Ya, melompat di tempat yang ada pasirnya Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak. Ya, oke. Akan berpindah. Bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan, Jun. melompat dengan tumpuan kaki yang terkuat. Oke, bagus. Oke, saya kira sudah semua ya yang kalian tahu tentang lompat jauh. Oke. Jadi lompat jauh itu adalah suatu gerakan melompat ke depan, atas, dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki terkuat untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Oke, itu pengertian dari lompat jauh. Nah, sekarang kita harus tahu manfaat dari pembelajaran lompat jauh hari ini. Silakan Rizwan, apa yang kalian tahu tentang manfaat dari kegiatan lompat jauh ini? Rizwan, silakan. Baik Pak, manfaatnya Pak supaya kita lebih sehat Pak, Ya. kaki lebih kuat. Ya, oke. Rizwan Anu, silakan. Ya, melatih kekuatan otot tungkai, Pak. Oke, bagus. Kenapa otot tungkai? Karena menggunakan kaki ya? Iya, Pak. Ya, oke. Doni, silakan Doni. Agar tubuh sehat dan bugar Pak. Ya, oke. Melatih koordinasi gerak. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, jadi itu manfaatnya ya. Jadi untuk lengkapnya itu manfaat lompat jauh ini yaitu yang pertama untuk melatih kekuatan. Kenapa? Karena dibutuhkan kekuatan otot tungkai untuk melakukan lompatan yang jauh. Kemudian melatih kelentukan karena ketika di atas udara itu membutuhkan kelentukan badan untuk mengganti posisi tubuh di atas udara. Kemudian melatih kecepatan karena di awalan untuk melompat itu dibutuhkan kecepatan untuk menghasilkan kekuatan yang bagus. Kemudian ketepatan karena untuk menginjak papan tumpuan itu harus tepat, tidak boleh meleset. Kemudian melatih kelincahan. Kenapa? Karena pada saat pergantian gerakan di udara dan mendarat itu dibutuhkan kelincahan kita. Kemudian melatih koordinasi gerak, ya sudah kalian tahu sendiri kan, bagaimana itu mengkoordinasi gerak agar tercipta gerak yang sempurna. Dan tentu saja manfaat dari lompat jauh ini adalah agar tubuh sehat dan bugar. Oke. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah lompat jauh gaya jongkok. Jadi lompat jauh gaya jongkok ini adalah suatu gerakan melompat pada waktu kaki kiri atau kaki terkuat kita
yaitu kaki tolakan lepas dari tanah atau papan tolakan, keadaan sikap badan di udara, jongkok seperti duduk, dengan jalan mencondongkan badan ke depan, kedua lutut ditekuk, kedua lengan diayunkan ke depan. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu fase dari gerakan lompat jauh gaya jongkok, yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu teknik awalan, teknik tumpuan atau tolakan, teknik melayang di udara, dan teknik mendarat. Ya, jadi sebelum Bapak masuk di mana 4 teknik tersebut, bisa ada yang tahu di bagian mana itu teknik awalan itu dari gambar ini? Silakan, ada yang tahu? Di bagian nomor 1, Pak. Ya, nomor 1 ya. Oke. Ya, Pak. Bagus, Ridwan. Kemudian kalau untuk nomor 10 itu bagian apa, Ridwan? Pendaratan, Pak, mendarat. Oke, mendarat ya. Oke, betul. Ya, oke. Jadi dari tahapan nomor 1 sampai 10 itu adalah teknik awalan, tumpuan, melayang di udara, dan juga pendaratan. Oke, kita masuk ke teknik awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Oke. Jarak dari suatu awalan tergantung dari tingkat kematangan atlet atau orang tersebut dan kemampuan lari seseorang tersebut untuk berakselerasi dengan kecepatannya sendiri. Kemudian yang kedua, teknik tumpuan atau tolakan. Menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh. Kenapa? Karena ini dalam lompat jauh sangat penting, yaitu dalam untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, seseorang melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan, menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan kita tidak boleh terlalu condong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh ketika di udara. Oke, lanjut teknik ketiga, yaitu teknik melayang di udara. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Jadi setelah kita menumpu, kita akan bertolak ke di udara. Jadi pada saat melakukan gerakan melayang ini, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada lompat jauh gaya jongkok yang akan kita praktikkan sebentar, yaitu saat menumpu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki harus dibawa ke depan. Oke, lanjut ke teknik keempat, yaitu teknik mendarat. Dalam teknik ini, harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Kenapa? Jangan sampai badannya kita jatuh ke belakang, karena dalam aturan itu, jika jatuh ke belakang itu diukur dari papan tumpuan sampai ke titik jatuhnya kita di bak lompat. Jadi harus kita condong ke depan, jangan jatuh ke belakang. Oke. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Oke, untuk sebentar dalam pembelajaran ini Bapak akan menilai dalam 3 kategori, yaitu afektif, sikapnya kalian, kemudian kognitif, pengetahuannya kalian, bagaimana kalian memahami pembelajaran atau materi yang Bapak ajarkan, kemudian yang ketiga, keterampilan. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan gerakan lompat jauh? Silakan.
Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Rizwan. Silakan, Rizwan. Ketika mau praktik sebentar Pak, sepatu dibuka atau tidak Pak? Tidak usah, karena kita menjaga siapa tahu di bak lompat itu ada benda-benda yang bisa mencelakai kalian. Jadi nanti ketika selesai praktek baru kita bersihkan sepatunya kalian. Oke? Saya Pak mau bertanya, Ya, itu silakan. kan ini kan melompat hanya dengan satu kaki. Kenapa tidak bisa dilakukan dengan dua kaki Pak? Supaya Oke. lompatannya lebih jauh. Ya, oke. Kalau kita melompat dengan dua kaki, itu lompatan kita tidak akan jauh. Kenapa? Karena ketika kita mengambil awalan itu kita berlari. Nah, sementara ketika kita menumpu dengan dua kaki, otomatis gerakan kecepatan kita akan terhambat, begitu. Oke? Bagaimana Rizwan Anu? Ya, paham Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Doni. Bagaimana caranya, Pak, di saat kita awalan dengan kecepatan maksimum, kita tumpuannya tepat pada kaki terkuat, Pak? Oke, bagaimana? Bisa diulang putus-putus suaranya. Bagaimana, Pak, caranya di saat kita awalan dengan lari kecepatan maksimal, tumpuan kaki, tumpuan tolakan tepat pada kaki terkuat? Apa gimana tekniknya, Pak? Oke. Dalam melakukan teknik awalan itu sangat penting ya untuk menempatkan kaki terkuat pas di papan tumpuan ya. Jadi sebelum kita ambil awalan yang jauh, kita pakai dulu 3 langkah sebelum papan tumpuan. Kita lakukan dulu gerakan awalan. Jadi sebentar kita praktekkan ya. Nanti akan Doni tahu sendiri jawabannya dari pertanyaannya Doni, begitu. Oke? Siap, Mengerti? Pak. Oke. Siap, Pak. Mengerti. Oke, sekarang kita masuk ke pemanasan ya. Oke. Pemanasan ini akan dipimpin oleh Bapak sendiri, tapi sebelumnya saya mau minta Doni, silakan siapkan teman-temannya untuk berbaris. Untuk teman-teman semua, siap, gerak. Rentangan tangan, gerak. Oke. Siap, gerak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Doni. Ya, gerakan yang pertama yaitu gerakan pemanasan mulai dari kepala ya. Oke. Pre-memory. Oke. Setelah melakukan pemanasan, mari kita lihat video berikut. Sudah kelihatan videonya? Ya Pak. Sudah? Oke. Jadi sebelum Bapak mulai videonya, tolong diperhatikan baik-baik ini ya. Karena berdasarkan video ini akan kalian amati, kemudian akan kalian praktekkan sebentar ya. Karena tadi Bapak hanya menjelaskan tentang tata caranya, tapi alangkah bagusnya dilihat videonya ya. Oke. Sekarang Bapak mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh baik. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar. Yang pertama awalan, kedua telakan, yang ketiga dia di udara atau melayang, yang keempat Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Banyak Pak, yang kedua terus condolo, kita Pak condolai, iya, miskonnya Pak dia masuk balik. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan teknik
tanpa mengurangi kecepatan karena dapat teknik dasar. Bukan langkah kita menggunakan kaki terkuat dan perlu kita ketahui Gak mau di situ. Nanti berani boleh kita sih. Ini gue jangan. Setelah melakukan olahraga, kita menekuk kedua kaki dan seperti sedang jongkok. Tahu. Suka jauh. Teknik kejadian kita melakukan pendaratan bersamaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan. Mau kasih gue. Ini 50 kau kasih ke 50. Biasa tuh pengen. Iya, berarti. Aku 2000. Muka. Pak Ridwan, mikrofon Pak Ridwan. Halo? Naik. Halo anak-anak, gimana? Sudah selesai dilihat di videonya? Sudah, Pak. Oke. Jadi silakan Mursalim. Apa yang kalian lihat di video tadi? Iya Pak, bagaimana pelaksanaan teknik awal dilanjutkan dengan menolak, kemudian melayang di udara dan mendarat Pak. Oke, tepat sekali. Jadi 4 teknik itu ya. Oke. Junaidi. Ya Pak. Tadi di awalan yang ada di video sempat diperhatikan ya. Yep. Ya. Jadi apa yang dilakukan di gerakan awalannya pada video tadi? Berlari pelan lalu berlari secepat mungkin Pak saat hampir mendekati papan tumpuan. Ya, tepat sekali ya. Jadi ketika mendekati papan tumpuan ditambah kecepatannya ya. Nah, oke. Doni, ketika di udara tadi apa yang dilakukan yang dipraktekkan tadi? Silakan Doni. Melemparkan tubuh berat badan ke depan sejauh mungkin, Pak. Ya, oke. Pat, posisi kakinya tadi diluruskan atau ditekuk? Ditekuk, Pak. Nah, oke. Itu adalah gerakan yang membedakan dari 3 gaya yang ada di lompat jauh. Ya, jadi yang dipraktekkan tadi itu lompat jauh gaya jongkok. Oke, Rizwan Anhar. Ketika mendarat tadi apa yang diperhatikan, apa yang dilakukan oleh atlet tadi yang dipraktekkan? Silakan. Mendaratan Pak jatuh di bak pasir Pak, kemudian badan usahakan tidak jatuh ke belakang atau usahakan condong ke depan jatuhnya. Ya, oke. Tepat sekali. Ya. Jadi untuk menghasilkan gerakan tersebut, jadi awalan sangat penting ya. Kenapa? Karena di situ akan menghasilkan keteraturan gerak ataupun hasil dari tolakan lompat jauh yang bagus. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan cara melakukan lompat jauh. Ayo semua berdiri, ayo. Ayo semua berdiri. Ayo semua berdiri, ayo. Ayo berdiri semua. Ayo semua berdiri.
Nah, sekarang kita melakukan gerakan lompat jauh tanpa tidak perlu jauh-jauh ya. Cukup 3 langkah saja. Ya, 3 langkah dari papan tumpuan. Ya. Ayo, coba semua. Ya, mulai dari Doni, silakan Doni. Ayo silakan Doni. Doni. Oh, Rizwan Anhar. Siap, Pak. Oh ya, oke, silakan. Ya, tidak perlu jauh, 3 langkah saja Rizwan. Oke, mantap. Doni, ayo Doni. Bagaimana Doni? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, jadi itu tadi yang dilakukan tanpa awalan ya. Maksudnya bukan maksudnya tanpa awalan, tapi tidak perlu jauh melakukan awalannya ya. Jadi untuk sebentar, untuk tes praktek yang terakhir, kalian akan mengambil ancang-ancang atau awalan sejauh yang kalian mampu ya. Kalau untuk pembelajaran pertama ini, kalian akan melakukan awalannya hanya maksimal itu 5 langkah ya. Jadi untuk membiasakan gerak dan menghasilkan koordinasi agar bisa menginjak papan tumpuan dengan benar ya. Oke. Dari yang Rizwan Anhar praktekkan tadi, bagaimana Mursalim? Apakah sudah benar yang dilakukan oleh Rizwan Anhar tadi sesuai dengan video yang Bapak tunjukkan tadi? Silakan. Ya Pak, tadi pada saat dia melakukan tolakan itu lengan ayunnya tidak terlalu berfungsi Pak. Oh, lengan ayunnya ya? Bantu dengan ayunan tangan Pak. Oke. Jadi ayunan tangannya Rizwan Anhar, tangannya terlalu kaku tadi. Begini ya, terus. Terlalu kaku pertama, ya. Pak. Jadi ya, lebih rileks ya. Oke, mungkin masih pertama ya. Oke, Ridwan, ketika Doni tadi melakukan lompat jauh, bagaimana gerakan Doni? Apakah sudah betul atau masih keliru? Gerakan lompatnya sudah betul lompat Pak, tapi menggunakan tumpuan 2 kaki Pak, jadi masih salah Pak. Oh, masih salah ya. Oke, Doni diperbaiki ya. Izin Pak, boleh kasih contoh yang benar? Ya, siap. Jadi tidak perlu jauh ya, tidak perlu jauh. Misalkan 3 langkah di depannya kalian itu papan tumpuan. Jadi saya akan menumpu dengan kaki kanan, ya, karena kaki terkuat saya kaki kanan. Jadi ambil langkah seminimalisir mungkin, seefisien mungkin agar bisa sampai di papan tumpuan. Seumpama saya melangkah 1, 2, kemudian tolak, hap, ya, seperti itu ya. Jadi seumpama, oke, saya ulang, 1, 2, hap, oke. Sudah mengerti Doni? Mengerti Pak. Doni, sudah mengerti Doni? Mengerti Pak. Oke, ada lain yang belum paham? Junedi? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Jadi setelah ini Bapak akan mengambil nilai berdasarkan yang akan kalian praktekkan. Jadi sebelum Bapak ambil nilai, Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian latihan melakukan lompat jauh. Ya, silakan. Oke, free memory. Oke, kalian sudah latihan selama 10 menit.
Sekarang Bapak akan menilai gerakan kalian. Jadi lakukan ambil awalan sejauh yang kalian bisa, ya. Kalau yang penting jangan keluar dari sekolah, ya. Ya, untuk yang tampil yang pertama yaitu Doni. Silakan Doni. Menuju ke tempat awalan, Doni. Siapa? Ya. Ya, Gonian. Ayo Doni, semangat. Ayo teman-teman, kasih semangat Doni. Ayo. Siapa? Ayo beri semangat Doni. Doni, Doni, kamu bisa Doni. Ayo. Iya. Mantap. Doni tidak boleh buka sepatu. Jangan buka sepatu. Tidak perlu buka sepatu Doni. Siapa? Dari awalan Pak ya. Ya, silakan. Jangan Kenapa saya. keluar? Tidak usah terlalu jauh. Ya, tidak perlu jauh Doni. Iya. Kurang ini Pak. Ya, oke. Lanjut. Junaidi, silakan Junaidi. Siapa? Ayo beri semangat. Kasih lagi. Beri semangat Junaidi. Lompat sampai di luar Ayo, pagar, Pak. Ayo beri semangat Junaidi, ayo. Sudah Gimana, Pak. Junaidi? Oke, siap. Oke. Kemudian Rizwan Anhar. Silakan Rizwan Anhar. Ayo teman-temannya yang lain, ayo beri semangat Rizwan. Biar bisa mengalahkan lompatan Junaidi, ayo. Ya, oke, mantap. Luar biasa. Berapa meter? Wah, luar biasa ya. 5 meter. Kemudian Mursalim. Silakan. Luar biasa. 9 meter, Pak. Wah, 9 meter ya, luar biasa. Ya, lanjut. Ridwan. Silakan Ridwan. Ayo Ridwan, kalahkan Mursalim, ayo. Iya. Sudah Pak. Oke, berapa meter itu? Wah, kayaknya cuma 7 meter. Ya, yang terakhir, Rizwan. Baik Pak, siap. Silakan. Hop. Ini 15 meter ini Pak, panjang kakinya Pak. Luar biasa. Lamanya dia di udara. Oke. 8,9 meter, luar biasa. Masih lompatannya Mursalim ya Pak? Ya. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk yang lain ya, tidak perlu berkecil hati karena hari ini bukan hasil lompatan yang Bapak lihat ya, jauh dan tidaknya lompatan tidak. Yang Bapak nilai adalah proses geraknya kalian ya. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Untuk yang belum mencapai seperti Mursalim, tidak perlu berkecil hati ya, bisa dicoba lain kali ya. Oke. Sekarang kita telah mempraktikkan gerakan lompat jauh, gaya jongkok, dengan memodifikasi aturan yang sebenarnya. Oke. Sekarang kita akan lakukan gerakan pendinginan. Ya, silakan. Rizwan, silakan pimpin teman-temannya untuk gerakan cooling down. Ya Pak, terima kasih Pak. Ayo teman-teman. Ayo. Di pembelajaran kayak kita pendinginan supaya tidak sakit badan semua sebentar malam karena kita baru lompat lagi. Ayo. Ya. Oke, pendinginan. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke, cukup. Terima kasih Rizwan.
Ya, oke. Sekarang sebelum kita bubar, Bapak ingin bertanya, apakah kesulitan yang kalian alami ketika melakukan gerakan lompat jauh? Ada yang mengalami kesulitan ketika melakukan gerak lompat jauh? Silakan. Pak, pada saat tolakan Pak, masih sering keluar dari tolakan Pak. Maksudnya papan tumpuan? Ya, tumpuan, papan Oh, tumpuan. papan tumpuan ya, oke. Saya juga Ada Pak. lagi? Saya juga Pak. Pas Ya. mendarat di pasir Pak, saya jatuh ke belakang Pak. Jatuh ke belakang ya, berarti badannya kurang condong ke depan ketika di udara. Ketika mau melakukan pendaratan ya, nanti diperbaiki pertemuan berikutnya. Ada lagi yang mengalami kesulitan ketika melakukan gerakan lompat jauh gaya jongkok tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Doni. Susah sekali menempatkan kaki di tumpuan Pak. Ya, berarti sama kesulitannya dengan Ridwan ya? Ya, mungkin karena masih pertama kali kalian melakukan, makanya gerakan tumpuannya itu masih kurang pas. Nanti ketika sering kalian melakukan akan terbiasa ya, karena ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa. Oke, kasih. Oke, sudah muncul PowerPoint-nya Bapak? Siap Pak, sudah. Oke, jadi sebelum kita bubar, Bapak akan beri tugas kepada kalian, nanti dicatat di buku tugas kalian ya, dan dikumpulkan minggu depan, karena Bapak jadikan ini sebagai tiket masuk kalian untuk minggu depan. Jadi ketika tidak ada tugas ini, kalian store ke Bapak, jadi Bapak akan beri hukuman ya. Mohon dimengerti ya ini ya. Mohon dijadikan perhatian ya. Siap semua? Siap Pak. Siap, oke. Jadi ingat ya, tulis di bukunya kalian ya. LKPD ya Pak ya. Isi di LKPD ya Pak ya. Ya, jangan di print. Bapak minta ditulis. Kenapa? Karena kalau ditulis itu menurut penelitian lebih besar kemungkinan untuk diingat. Tapi kalau di print mungkin kalian tidak akan ingat ya. Ngerti ya? Siap Pak. Oke. Jadi mungkin sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari materi lompat jauh gaya menggantung, karena tadi gaya jongkok. Jadi minggu depan kita akan praktek lompat jauh gaya menggantung. Oke, paham ya? Paham Pak. Oke, ada yang merasa pusing lagi ini? Tidak ada? Setelah melakukan gerakan lompat jauh? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Alhamdulillah, oke. Jadi sebelum ditutup, Bapak minta Mursalin, silakan pimpin doa supaya pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal ilmu untuk kalian. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mursalim. Oke, jadi kita sudah melakukan pembelajaran dan mempraktekkan gerakan lompat jauh pada hari ini. Jadi nanti minggu depan lagi kita akan bertemu di lompat jauh gaya
Materi lompat jauh gaya menggantung. Oke. Jadi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih telah menonton video peer teaching saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.